Edelweiss Last My Story Nanapi 10 dari kelas 12 IPA 3 dengan nomor absen 11. Saya akan memberikan khotbah mengenai Abram dan Lot yang berpisah. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu pujian terlebih dahulu yang berjudul Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. 2, 3. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hari ini kami akan membaca salah satu firman-Mu Tuhan yang berjudul Abram dan Lot berpisah. Kiranya Kau memberkati kami dan membuat kami bisa menyerap inti-inti dari nilai-nilai yang ingin Engkau sampaikan dari kisah itu. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 13 ayat 1-18. Saya akan membacakannya bagi teman-teman semua. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu sebanyak debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memilihkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada ini. Dari ayat Alkitab yang tadi kita baca, kita mengetahui bahwa awal mula dari konflik ini terjadi adalah ketika Abram dan Lot mendiami satu daerah itu, dan daerah itu tidak bisa menampung semua kekayaan mereka yang kian membesar. Lalu terjadilah perselisihan antara para gembala Abram dan para gembala Lot.
Memang ini bukan permasalahan langsung antara Abram dan Lot itu sendiri, tapi jika dibiarkan masalah ini akan semakin besar. Abram yang melihat permasalahan itu terjadi segera cepat tanggap, karena dia tahu bahwa perselisihan itu jika makin membesar akan merusak relasi dia atau relasi keluarga dia dengan Lot. Lalu Abram memberikan sebuah pilihan kepada Lot. Dia ingin memilih tanah yang mana. Lalu Lot akhirnya memilih sungai Yordan yang sangat subur. Namun saat itu Lot tidak tahu bahwa kedepannya Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora yang berada di sekitar daerah yang dipilih Lot. Abram mendapatkan tanah yang kurang subur, tapi dia tidak protes. Dia mensyukuri, lalu Tuhan memberikan berkat kepadanya, yaitu keturunan yang sebanyak debu di tanah. Padahal seharusnya Abram bisa saja memilih lebih dulu, dan bisa saja dia memilih sungai Yordan yang sangat subur itu. Dari ayat Alkitab yang hari ini kita baca, kita bisa mengambil beberapa nilai-nilai, yaitu yang pertama, menghindari konflik. Karena jika kita menghadapi suatu permasalahan dan kita membesar-besarkannya, akan semakin menambah masalah saja dan agak susah untuk menyelesaikannya. Yang kedua, mengalah bukan berarti kalah. Di sini Abram mengalah padahal dirinya bisa saja memilih lebih dulu tanah mana yang akan dipilihnya. Tetapi dia mengalah karena ingin menghindari konflik. Yang ketiga, apa yang dilihat bagus belum tentu akan selamanya baik. Lot memilih tanah di sungai Yordan yang sangat subur. Namun, tak lama setelah itu Tuhan menghancurkannya dan habis tak bersisa. Sedangkan Abram yang memilih tanah yang kurang subur mendapatkan berkat dari Tuhan berupa keturunan yang sangat banyak. Sebelum kita menutup khotbah hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa. Hari ini saya akan membawakan doa syafaat untuk bangsa dan negara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berkuasa atas segala kehidupan kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami hingga hari ini. Tuhan, kali ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, berkatilah Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan perangkat-perangkat negara yang berusaha keras untuk memajukan negara ini. Tuhan, berkati juga tim-tim medis yang berjuang melawan COVID-19. Tuhan, berkati juga pembuatan vaksin. Kiranya aku memberkati pembuatan vaksin itu agar bisa efektif digunakan untuk masyarakat dan untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Tuhan, kiranya Kau mendengarkan doa kami dan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan, maafkan dosa-dosa kami yang sengaja dan tidak sengaja. Amin. Sekian.